Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas topik spesial mengenai progress bar untuk sebuah input file. Di mana progress bar ini akan menunjukkan persentase dari proses penguploadan sebuah gambar atau input file ini. Ketika dia menginput, nanti ada kayak feedback berupa loading atau biasa disebut sebagai progress bar, dan kita akan mencoba membuatnya menggunakan jQuery Ajax. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menjalankan exam kita seperti biasa untuk Apache dan juga MySQL. Kemudian kita perlu menjalankan yang namanya server kita di root frontend. Kemudian setelah itu kita buka Bootstrap 4 dan kita cari yang namanya progress bar. Progress bar ada di sini. Yang ini akan kita gunakan di codingan kita. Jadi yang pertama kita buka di text editor kode kita. Kemudian kita akan masuk dulu di bagian ini, saya close dulu semua supaya tidak bingung. Jadi kita masuk di halaman view dari ini, yaitu di control up dengan metode data. Caranya kita masuk di front end, kemudian view, up, cari yang namanya data. Oke, karena kita akan menggunakan jQuery, coba dulu kita tes script apakah jQuery-nya jalan atau tidak. Jadi bisa kita tulis di sini adalah dokumen .ready, kita tes saja jQuery-nya apakah sudah jalan atau belum. Dokumen.ready, kemudian kita jalankan function di dalam sini. Kita konsol saja log jQuery sudah aktif. Coba kita refresh, kemudian kita periksa konsolnya. Oke, di sini katanya jQuery-nya not defined atau tidak terdefinisi. Nah, tapi pada aslinya kalau kita lihat di lihat sumber halaman di sini, kita lihat source dari jQuery, coba kita find dari jQuery. Lihat ini. jQuery-nya sudah ada, tapi letaknya di paling bawah. Sedangkan script kita yang barusan kita buat letaknya pasti di atas ini. Yang console log, oke, lihat ini. Script yang kita punya ada di atas. Jadi ini masalahnya. jQuery-nya tidak terbaca karena script yang kita punya lebih dulu dieksekusi dibandingkan jQuery. Jadi kita perlu memindahkan jQuery-nya letaknya di atas link ini. Caranya kita masuk di app asset, kemudian kita tambahkan di sini kode kurang lebih seperti ini. Ada namanya JS option. Kemudian kita atur position JS-nya atau link dari JS-nya pindah di head. Kemudian save. Kalian salin saja kode ini. Save dan kita refresh saja source-nya ini. Lihat ini. jQuery-nya sudah pindah di atas. Dan kalau kita refresh halamannya, lihat jQuery-nya sudah aktif. Oke. Jadi masalah pertama sudah kita hadapi. Selanjutnya kita harus menaruh progress bar-nya di dalam tag file ini. Jadi kita masuk di dokumentasi Bootstrap versi 4, sini versi 4. Kemudian arahkan di elemen progress. Kemudian cari progress yang kalian inginkan. Di sini saya ingin mengambil yang ini, copy yang ini. Dan jika kalian tidak tahu cara mengakses ini, silahkan masuk dulu di sini, link resmi dari Bootstrap, kemudian masuk dokumen, kemudian cari di sini progress. Oke. Kemudian cari progress yang kalian inginkan atau styling dari progress yang kalian inginkan.
Kemudian kalian copy ini, saya ingin yang ini yang ada tampilan persennya. Kemudian kita copy di sini progresnya, kemudian save. Oke, progresnya sudah ada. Selanjutnya kita set dulu width-nya menjadi 0%, dan juga arealnya kita jadi 0%, ininya kita isi jadi 0%. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan margin di bawahnya karena dempet dengan bottomnya. Jadi kita tulis MB3, MB-3, supaya ada margin di bawahnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk di men-set ini supaya sesuai dengan progress file kita. Jadi di sini setelah dokumennya di set jadi ready, kita panggil form yang ini, supaya memudahkan kita dalam mencari elemen formnya. Kita menambahkan di sini adalah kelasnya. Jadi kita set dulu kelasnya. Di sini kita isi menjadi namanya bebas di sini, tapi saya ingin di sini namanya form upload. Kemudian kalau kita refresh, tidak ada perubahan, tapi kalau kita lihat di formnya itu sudah terdapat kelas baru, yaitu form upload. Kemudian setelah itu, kita perlu memanggil formnya, kelas form ini ke dalam script kita dengan cara $ atau tolong jQuery tolong carikan kelas namanya form upload, yang dimana diberikan event ketika di submit, maka jalankan function di dalamnya. Jadi kalau kita konsol saja, console.log submit berhasil. Nah, ini kalau kita refresh ini dan kita simpan data sembarang dulu, emailnya sembarang, nomor HP-nya sembarang supaya cepat, dan gambarnya kita upload, simpan data, lihat. Tadi sebenarnya sudah ada konsol nih. Kalau kita lihat ini simpan data, lihat itu, submit berhasil. Oke. Jadi karena kita bekerja di Ajax, saya ingin ketika halamannya di submit, saya ingin halamannya tidak di reload. Jadi kita perlu menambahkan di sini kita target elemennya, elemen formnya, kemudian kita tulis di sini prevent default, supaya ketika dia di submit, elemennya tidak di reload. Ini kita refresh dulu, harus hard refresh supaya efeknya kelihatan. Ini emailnya kita isi sembarang, nomor HP, gambar. Lihat ini kalau saya klik submit, lihat ini halamannya tidak di reload. Oke, halamannya tidak di reload. Oke, sudah terpenuhi. Selanjutnya kita panggil Ajax-nya dengan cara menuliskan $.ajax. Kemudian kita kembalikan sebuah objek di mana di dalamnya kita panggil fungsi xhr-nya diisi dengan function, di mana functionnya di dalamnya lagi kita panggil variabel xhr diisi dengan xhr html request. Kemudian kita panggil lagi eventnya namanya upload. Event ini kita kasih new object, new windows. Oke. Ini kenapa dia error? Coba kita tulis new dari windows .xml http request. Oke, saya typo tadi, lupa titiknya. Kemudian kita panggil xhr upload, yang dimana eventnya ketika ada progress, maka kita jalankan function di dalamnya. Yang ini kita tulis event. Oke, kita konfigurasi dulu xhr-nya.
ini kita return dari XHM. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi di sini ada yang namanya type, kita isi dengan post. Kalau kita lihat di form kita, actionnya adalah post. Kita inspect elemen, cek di sini, lihat ini formnya, metodenya adalah post. Jadi kita tulis post di sini, kemudian URL-nya kita arahkan dengan URL yang sedang kita gunakan. Jadi di sini kita bisa panggil text PHP, kemudian kita tulis URL, diisi dengan current URL. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bisa pardam dulu supaya kita tahu isi dari itu URL current. Oke, bisa kita pardam dulu. Mungkin kalian penasaran isi dari namanya URL current. Oke, coba kita refresh, lihat ini. Isi dari URL current itu isinya adalah URL yang ada saat ini. Oke, jadi ini kita hapus, kita kembali ke sini. Di sini kita tambahkan lagi namanya data. Datanya kita isi dengan form new object dari form data. Kita arahkan dia ke parameter Ajax yang ini. Jadi kita bisa tulis this di sini, dan selanjutnya kita set content type-nya menjadi false untuk pengaturannya. Kemudian case-nya kita isi juga false. Kemudian ada yang namanya proses datanya, kita isi juga jadi false. Ini settingannya. Kemudian before send ini ketika ketika Ajax-nya belum dikirim, maka kita jalankan function kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ketika sukses, kita buat lagi isinya adalah function yang menjalankan di dalamnya. Kemudian jika error, kita set lagi dia menjadi function isi dengan sebentar. Untuk yang ini nanti kita tangani. Oke, kita refresh dulu. Yang ini kita console.log before send. Kita lihat alurnya. Yang ini kita copy. Ini ketika sukses. Kita mau ngapain? Ini ketika error. Kita mau ngapain? Anggap saja error handle. Sedangkan ini event. Kita isi dengan event. Oke, kalau kita refresh, cek dulu di konsol. Oke, tidak ada error. Kita isi nama, email, @gmail.com, kemudian nomor HP kita isi sembarang, dan filenya kita lihat, copy, simpan, lihat. Jadi yang pertama dijalankan adalah before send. Di sini di dalam before send ini kita bisa set nanti untuk mengupdate progresnya. Nanti progresnya akan berjalan seperti animasi di sini. Kemudian kalau di success, artinya jika dia sukses, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Mau reset formnya kah? Untuk apa? Kemudian jika error, kita mau ngapain? Oke, jadi kita lanjutkan ini, dan kemudian yang terakhir adalah isi dari eventnya adalah seperti ini. Ada progress, kemudian ada loaded, mana loaded? Cari, ini dia. Lihat ini kalau saya upload file besar, tunggu. File besar, ada dia gambar yang ukurannya besar ini sekitar 14 MB. Kalau saya upload, lihat konsolnya. Ini kita hilangkan konsolnya, kita simpan, lihat ini. Progresnya ini. Ini adalah ukuran filenya. Lalu kita lihat. Dia akan bertambah setiap detiknya. Jadi kita akan gunakan yang ini. Yang ini nanti kita buat rumus supaya menghasilkan persen.
Kemudian ada yang namanya total. Ini adalah total dari ukuran filenya, sekitar 14 MB. Kalau kita bisa lihat di sini, file dari utilities itu ada di sini, ada sekitar 13,3 MB. Tapi dikonversi di sini sekitar 13 lebih lah. Nggak tahu ini ukuran apa, yang penting ini sekitaran 13 MB. Jadi di bagian sini, di bagian event, kita bisa buat rumus dulu untuk persentase. Kita tulis var dari persentasi, persen success. Oke, persen success. Kita isi dengan fungsi. Kita tulis saja dalam sini, kita tulis event loaded. Event load-nya yang ini, yang bertambah seiring waktu, kita bagi dengan total. Oke, total. Nah, ini. Dikali dengan 100. Dikali dengan 100. Ini pasti akan menghasilkan persen. Misalnya yang ini nilai ini, kita buka kalkulator. Ini 13 juta. 13 juta, oke. Dibagi dengan yang ini hasil akhirnya nih. Dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini, kemudian dikali dengan 100. Oke, salah. ST dibagi dengan ini. 1 dikali dengan 100. Pasti hasilnya persen. Oke. Nah, lihat ini, kalau yang ini dibagi ini, dibagi dengan total, dikali dengan 100. Baru 48%. Kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita buat. Oke, jadi di sini ini sudah mendapatkan persennya. Kemudian di bawahnya kita bisa panggil progress bar-nya. Yang ini progress bar-nya. Ini bisa kita tulis di sini adalah class progress bar. Kemudian width-nya kita ubah menjadi persen sukses ditambah dengan persen. Oke. Nah, ini saja dong kita buat. Nih, kalau kita refresh ini, kemudian nama kita isi, kemudian email @gmail.com, kemudian nomor HP, kemudian filenya kita arah ini, jangan yang ini ya, ini saja dulu. Kalau kita klik simpan data, lihat persennya jalan, keren, mantap. Selanjutnya ininya lagi kita ubah HTML-nya. Jadi untuk HTML-nya bisa kita tulis hal yang sama, kita copy saja supaya mempermudah. Kita isi ini jadi HTML, menjadi success persis. Oke, kita refresh dan kita isi lagi emailnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian gambarnya yang ukuran besar saja supaya kita lihat ini dari persennya. Tadi lihat ini angkanya supaya dia membulatkan, bisa kita tambah mungkin math.float. Bisa nggak? Coba math.float. Coba kita console.log dari persen sukses. Kita harus refresh dulu supaya scriptnya dia ngulang. Ini ribetnya kalau kita mau tes, kita harus isi dia berulang-ulang. Kita lihat ini. Oke, ini sudah jadi persen. Oke, mantap. Lihat. Oke. Dia sudah menjadi persen. Mantap.
Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi feedbacknya mungkin. Ini jika before send, di sini juga uh, supaya dia lebih singkat, mungkin kita bisa tambahkan di sini untuk before send ya. Sama width-nya jadi 0%. Ini sebelum send-nya kita harus set dulu progress-nya biar width-nya menjadi 0%. Jadi kita bisa tulis di sini 0%. Supaya misalnya kalau HTML-nya digaruk-garuk seperti ini, kan sebenarnya di HTML-nya kita bisa garuk-garuk. Misalnya ini width-nya kita edit di sini menjadi 80, lihat berkurang. Nanti dia tidak sinkron. Oleh sebab itu sebelum di send, kita set saja dulu kurang lebih seperti ini. Kemudian ini ketika dia sukses, sepertinya tidak perlu kalau sukses seperti itu. Karena apa namanya ini kan ketika sukses kita mau ngapain? Ketika kita sukses, kita ingin dia ada tulisannya, tapi sepertinya tidak perlu. Jadi yang ini tidak perlu kita isi. Kita biarkan minim saja. Yang ini juga errornya tidak perlu diisi. Sudah sih kalau mau upload file. Kalau kita reload, kemudian yang ini kita lihat dari file upload kita sudah berapa banyak. Rupanya sudah banyak sekali. Jadi kita perlu delete. Oke, kita delete. Ini kita delete semua. Oke, sudah kosong dan kita uji coba untuk tahap terakhir. Untuk tahap terakhir kita bisa tulis namanya sungguh-sungguh. Sini Alfian Iza @6@gmail.com. Copy nomor HP-nya 0847634401. Yang kita upload adalah jangan yang besar ya, coba kita bisa lihat loadingnya. Oke, lihat sudah terkirim dan kalau kita lihat di sini file uploadnya sudah jalan. Oke, kita delete lagi tadi mana dia image-nya kita delete. Oke. Oke, di controllernya mana dia control up dot ini untuk data. Oke, tapi kita ingin ketika dia apa namanya berhasil mengupload, kita ingin dia redirect, pindah halaman lah, pindah halaman kemana? Misalnya pindah halaman ke home, maka kita bisa tulis di sini return this redirect to index. Ini halaman home-nya. Jadi kalau kita uji coba, kita refresh, kemudian namanya kita tulis bagus-bagus saja. Kemudian email, nomor HP 2347 Oke, kemudian yang ini boleh simpan data, lihat ketika sudah sampai 100% dia mendirect ke halaman index. Dan kita periksa gambarnya apakah sudah terkirim atau belum. Sudah. Oke. Mungkin cukup sampai di situ, sampai di sini video kali ini. Dan jika kalian ingin kembangkan, silakan dikembangkan. Atau di sini juga kalau kalian ingin apa namanya upload file, ketika disubmit dia hanya mereload di halaman ini. Dan ketika di reload, kalian ingin inputnya otomatis terhapus. Nanti kalian set saja di bagian sini. Kalian set di sini. Nanti kalian kasih feedback berupa ketika sukses kalian format ini isi dari masing-masing form ini. Oke, itu anggap saja tugas kalian gitu.
Gampang kok, tinggal ditambahkan saja JavaScript-nya di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini video untuk progress bar-nya. Dan untuk video versi 2, kita akan menggunakan Kartik untuk file input progress. Jadi ada lagi yang namanya istilah Kartik, tapi di Kartik banyak kelemahannya, nanti kita sampaikan di video berikutnya. Terima kasih.